Waktu, nah nanti otomatis nanti akan teman-teman yang lain akan memberikan masukan enaknya seperti apa sehingga kemudian kita akan mendapatkan sebuah formula yang terbaik dari apa yang menjadi ekspektasi kita terkait dengan kegiatan hari ini. Saya pikir demikian, silakan Mas Tri untuk menyampaikan. Baik, matur nuwun Pak Ribangun atas kesempatannya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Tri Laksono. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Laksono. Di sini perwakilan dari PRIM Taiwan Selatan, gitu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya untuk berkolaborasi antara kami dengan pihak dari UMSIDA, gitu, yang dalam hal ini sebagai pelaksananya adalah Pak Ribangun. Perkenalkan, di sini dari PRIM Selatan ada saya sendiri, terus kemudian ada Mas Iqbal, nih sekretaris PRIM Taiwan Selatan, terus kemudian ada Mas Widi, ini pengurus PRIM Taiwan Selatan dan juga pengurus PCIM Taiwan, gitu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan semoga nanti kolaborasi kita bisa berjalan baik ke depannya. Jadi memang eh, di yang sudah berjalan di PRIM sendiri itu kita setahu saya, sepemahaman saya selama di Taiwan dari 2021 itu kita belum ada apa website mandiri untuk ranting. Ya, mungkin kalau yang PCIM-nya, yang cabang Taiwan, yang seluruh Taiwan, itu mungkin sudah ada, namun maintenance-nya seperti apa, saya juga kurang mengikuti, begitu. Dan nanti mudah-mudahan sebentar lagi Mas Damas, ya, Ketua PCIM, bisa bergabung, nanti bisa memberikan penjelasan ataupun keterangan terkait keberadaan website tersebut. Nah, selama ini untuk siar untuk dakwah dan publikasi kegiatan yang dilaksanakan baik itu PRIM maupun PCIM kita menggunakan sosial media. Ya, utamanya kita selama ini hanya menggunakan Instagram dan Facebook begitu. Terus kemudian kemarin dapat tawaran dan sudah diskusi dengan Pak Ribangun untuk pembuatan website seperti itu dan kita menyambut baik. Nah, semoga nanti bisa kita laksanakan dan bisa keberlanjutan begitu. Nah, mungkin kalau membangun ini kan mungkin lebih mudah nggih, Bapak Ibu dan eh, apa ya. Namun untuk keberlanjutannya nanti maintenance-nya yang ingin kita diskusikan dari kami yang ingin kita tanyakan dan kita diskusikan bagaimana teknisnya ke depannya seperti apa termasuk nanti hosting, domain dan lain sebagainya, terus kemudian input atau konten-konten caranya seperti apa. Nah, yang lebih ke teknis sih nanti yang ingin kita perdalam lagi begitu. Dan eh, sekali lagi memang kita belum ada sebelumnya untuk di PRIM, ya, dan semoga nanti kalau misalkan ini kita bisa 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 mencakup ranting-ranting yang lain itu akan lebih baik sih sebenarnya karena di Taiwan sendiri itu kita ada 3 ranting, ya, ada ranting tengah, ada ranting selatan dan ranting utara. Nah, kita yang ada di selatan ini, bagian selatan itu meliputi kota Tainan dan Kaohsiung, Chiayi, ada 3 kota di situ. Nah, dan ya, nanti kalau memang kerjasama ataupun kolaborasi ini sesuai dengan syarat dan ketentuan dari risetmu hanya spesifik ke Taiwan Selatan saja di ranting Taiwan Selatan, ya nanti kita akan menyesuaikan. Namun kita juga berharap kalau misalkan bisa mengakomodir teman-teman ataupun ranting yang lain untuk bisa dimasukkan ke dalam konten-konten atau menu-menu di website tersebut, itu akan lebih baik sehingga kegiatannya nanti akan bisa lebih 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 banyak dan isinya atau berita-beritanya juga akan lebih banyak. Karena kalau di Taiwan di selatan sendiri itu kalau hanya fokusnya di ranting, kita
kegiatan itu ya hanya mungkin ya 1 bulan sekali pun itu sudah bagus, begitu, sudah baik. Nah, kalau misalkan kita bisa akomodir dari yang lain nanti kan akan lebih ramai. Nah, terus kemudian tapi bagaimana itu apa teknisnya dan ketentuannya seperti apa terkait hibah ini nanti kami juga akan menyesuaikan lebih lanjut gitu. Mungkin begitu Pak Ribangun dari kami atau mungkin ada tambahan dari Mas Iqbal atau Mas Widi mungkin. Monggo Mas Ibra, Mas Widi, barangkali ada tambahan, apalagi terkait dengan Oke. website ya, website kita Oke. ya, yang di PCM, PCIM. Oke. Cukup, Pak Tri, cukup. Oh, Lanjut dulu. oke. Mungkin Baik, demikian Pak. Ya, mungkin kita bisa mungkin langsung ke teknis atau gimana gitu. oke. Terima kasih. Oke. Eh, ini bayangan saya kalau misalnya kita akan develop, berarti membangun baru, eh, maka kemudian saya minta Mas Panji untuk mempresentasikan ya, apa yang mesti kita siapkan, terus kemudian barangkali teknis maintenance-nya bagaimana, dan seterusnya, nanti bisa diinikan. Di season akhir nanti kita diskusi berdua. Yang penting Oke. kamu berikan gambaran, kalau ini develop nanti seperti apa, kemudian apa saja tool-nya dan sebagainya. Silakan, ini saya kasih akses untuk sharing ya. Saya buka ininya. Silakan dipakai, mungkin barangkali pakai PPT atau apa, silakan. Silakan, Mas Wanji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji, salah satu mahasiswa UMSIDA sebenarnya, alumni, Pak. Ya, di sini yang pertama mungkin saya bicara tentang teknis dulu ya. Jadi untuk layanan kita itu yang pertama itu ada garansi errornya. Ya, mungkin ini dari layanan dulu ya, Pak ya. Saya jelaskan tentang layanannya dulu sebelum kita menyentuh ke teknis dan lain sebagainya. Nah, di layanan kita itu ada garansi error, lalu ada laporan statistik dan laporan em, kata kunci, di mana kita selalu memberikan kata kunci sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan di setiap klien kita. Lalu ada backup juga ya. Backup itu macam-macam. Ada 1 hari, ada 7 hari, ada 3 bulan, ada yang 1 bulan. Seperti itu. Itu untuk layanan yang non fisik. Jadi seperti kayak misalnya ada hacker atau bagaimana, ada serangan seperti apa, itu kita sudah membackup datanya. Dan website itu nanti akan bisa dikembalikan di seperti semula, istilahnya di waktu backup itu. Seperti itu. Nah, untuk teknisnya mungkin ya, sekarang langsung ke teknisnya. Untuk teknisnya itu ada hosting, jadi kita pasti membutuhkan hosting. Hosting itu ada beberapa dari kita, itu dari 1 GB hingga unlimited, dan semuanya free 1 domain. Ada juga eksklusif hosting, yang eksklusif hosting itu untuk biasanya lembaga besar di mana punya banyak cabang seperti itu, dan setiap cabangnya ada website atau ada aplikasi. Nah, kita menyediakan maksimal 6 domain seperti itu. Itu untuk beberapa fitur yang kita sediakan. Lalu ada juga SSL yang sertifikat eh, keamanan, ya, di mana kalau website diakses itu sudah terkunci, jadi sudah terenkripsi SSL di situ. Untuk fitur mungkin di sini saya untuk tema, rekomendasi tema itu benar-benar. Nah, saya share screen boleh ya Pak Ribangun? Boleh, 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 boleh. Baik. Share. Jadi untuk tema ada beberapa contoh. Ini beberapa contoh, ada
kami menyediakan beberapa contoh ya. Maaf, ini mungkin PPT-nya nggak terlalu baik ya. Mana tadi? Bentar, bentar, bentar. Nah, beberapa contoh di sini ada ilmu Islam. Kami sudah mencomot beberapa karena persiapan kemarin bocoran dari Pak Ribangun untuk mengerjakan website dari Muhammadiyah di Taiwan. Nah, ini ada rekomendasi dari kita. Tema ini kalau ilmu ilmu Islam ini itu basisnya aplikasi ya, lebih ke aplikasi. Lalu ada Muhammadiyah yang bisa dikunjungi muhammadiyah.or.id, ada alislam.org, ini rekomendasi kita. Nah, ada masjidaljabar.com, Mimika Muslim, ini juga ada fasya.unsia.ac.id, ini Fakultas Syariah dari UNSI. Nah, itu untuk rekomendasi referensi dari kami. Nah, dari analisa dari rekomendasi dari kami tadi, ada beberapa fitur yang menurut saya, bentar. Nah, ada beberapa fitur yang menurut saya di situ website untuk dakwah. Yang pertama itu kegiatan, mungkin ya dari kegiatan itu ada apa aja kegiatan yang dilakukan. Kalau bisa sesering mungkin untuk kegiatan dari website itu diisinya maksud saya kayak pengajian dan lain sebagainya. Yang kedua pastinya ada Al-Hadis sama Al-Quran. Itu untuk referensi em, bahwasanya ini website untuk dakwah seperti itu. Nah, yang kedua ada terjemah ya, karena basisnya di internasional. Jadi saya sarankan untuk membuat eh, terjemahan. Jadi kita akan bikinkan terjemahan khusus untuk internasional, di mana nanti pengunjung bisa langsung memilih bahasa yang ditentukan seperti itu. Nah, untuk terkait apa teknis ya, teknis benar. Untuk tema ini Pak, jadi saya punya beberapa di internet, sumber ada sumber sorry. Nah, ada beberapa 5 contoh ini, beberapa sumber yang saya kumpulkan beberapa ya. Jadi tema untuk dakwah itu, tema websitenya itu berbentuk blog. Jadi bentuknya kayak news seperti itu. Itu yang kami sarankan. Karena di situ meliputi berita-berita terkait Muhammadiyah, terkait Islam, terkait hukum Islam. Seperti itu. Lalu juga ada forum kegiatan, di mana forum itu yang bisa membangun komunikasi antar umat, yang nantinya membantu umat itu langsung interaksi ke website juga, dan bisa mengundang beberapa iklan yang masuk di dalam website, seperti itu. Nah, ini untuk secara teknisnya seperti itu. Mungkin dari kami, Brilian Media Teknologi, mungkin seperti itu ya untuk sementara ini. Mungkin nanti bisa dilanjut dari wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ini Mas Damas datang kayaknya. Iya Mas Damas. Assalamualaikum Mas Damas. Iya, mungkin baru Salam, sampai ya. masih di Tadi saya kontak masih di perjalanan perjalanan ya. pula, maaf saya menyimak insyaallah. Oke. Oh, oke. Nggih, hati-hati Mas. Barangkali Mas Pak Arif Senja ada masukan Mas terkait web yang karena
web taiwanmuhammadiyah.or.id. Saya coba buka. Jadi Iya. modelnya seperti ini, Mas Panji. Tetapi ini tidak tahu aktif atau tidak ini. Ini yang perlu kita konfirmasi. Kalau misalnya tidak aktif, maka kemudian apakah bisa kita ambil alih domain ini? taiwan.muhammadiyah.or.id. Apakah ini bisa kita ambil alih atau bagaimana? Terus kemudian saya tidak tahu apakah konsep web standar apa namanya template web itu seperti ini untuk Muhammadiyah gitu kan. Apakah kemudian kita bisa nggak memodifikasi tema atau ya tema itu sesuai dengan keinginan kita. Yang penting tool-toolnya itu masuk gitu kan. Di situ ada hidup Islami, kemudian ada mungkin maklumat, ada apa gitu kan, ada majelis dan lembaga yang ada di PJIM. Tapi mungkin diskusi ini akan lebih baik kalau Mas Pak Arif Senja silakan berkomentar. Ini beliau biasanya webnya apa? Masukannya Ya. biasanya mantap ini. Baik, terima kasih kesempatannya. Salam kenal. Saya kalau dipanggil Mas Ribangun, saya manggilnya Mas saja ya. Kalau lebih dalam kondisi akrab lebih kejam lagi sapaannya. Salam kenal, saya Roni atau Arif atau Jimbron, mungkin lebih familiar. Nama Jimbron itu apa, Mas Ribangun? Nama cangkruan ya. Nama panggilan. Ya, yang pertama saya mencoba menginformasikan berkaitan dengan subdomain yang dimiliki. Ya, enggak apa-apa ditampilkan aja. Yang itu tadi web apa? Taiwan.muhammadiyah.or.id. Bahwasanya memang pada semua wilayah, mulai tingkat wilayah, daerah, cabang, itu saya rasa sampai daerah ya. Saya rasa sampai daerah itu memang dari PP memberikan subdomain secara serentak kepada semua struktur yang ada di bawahnya, baik pun wilayah atau daerah. Nah, wabil khusus kalau di sini PJIM ya yang ada di Taiwan, ya pada porsi PJIM Taiwan maka diberikan subdomain untuk PJIM Taiwan. Nah, secara manajerialnya atau admin pengendalian itu memang berada di PP Muhammadiyah. Barangkali kalau toh mau bahasanya Pak Ribangun tadi pengambil alihan subdomain kayaknya tidak bisa karena ini langsung dikendalikan oleh PP dan mungkin di domain induknya ya tetap muhammadiyah.or.id. Itu yang pertama. Dan dalam pengelolaannya memang kalau toh memang pingin untuk bisa mengakses terkait subdomain ini Taiwan ini untuk PJIM Taiwan, ya enggak apa-apa kalau toh bahasa dari sisi admin pengelola yang ada di PJIM Taiwan sudah berganti kah, kemudian lupa di username password, ya bisa request ke PP, insya Allah itu bisa direalisasi. Nah, tapi konteksnya kalau toh ini nanti dialihkan kepada yang tadi barusan disampaikan oleh Mas Panji, itu barang tentu tidak bisa karena secara template ya memang Muhammadiyah dalam hal ini PP sudah memberikan standar template yang saat ini kita lihat yang itu nanti secara harapannya sih memang secara keseluruhan mulai dari PP kemudian wilayah daerah atau PJIM itu mempunyai kesamaan dalam tema itu. Sehingga kalau toh memang dari sisi ranting untuk bisa menciptakan tersendiri domain tersendiri, kemudian secara template sendiri, tapi ada relate berita yang memang itu update berkaitan dengan PP, kebijakan kah atau berita, kemudian keputusan tarjes semisal itu ya bisa untuk bisa mengupdate-nya ya barang tentu itu nanti ada komunikasi terlebih dahulu dengan pihak admin yang
pengelola web dan dengan website ini. Yang kedua, apa ya tadi saya mau menyampaikan itu? Ya, ini berkaitan apa ya? Biasanya sih kalau untuk bisa memunculkan sebuah informasi baru melalui medium web, seringkali kita itu euforia berkaitan dengan memunculkan web itu di awal-awal. Tapi kita tidak bisa memproyeksikan bagaimana nanti beralih kepemilikan, kemudian pada mohon maaf sebelumnya aktivitas bapak-bapak yang ada di PCIM Taiwan ataukah di ranting apa Mas Bangun tadi, ranting utara istilahnya. Selatan, Taiwan Iya, Selatan, Taiwan Bapak. Selatan. Oh, Taiwan Selatan. Nah, saya melihatnya sih suka membuat ilmunya polisi, pradugata bersalah di tingkat kesibukan bapak-bapak, maka mau nggak mau bagaimana kita bisa melakukan proses dinamis sebuah website itu seefektif mungkin, semudah mungkin. Gambaran saya tadi sangat sederhana, kalau tahu memang ini nanti bisa di-approve sama Pak Ribangun atau Mas Panji ya. Ya cukup dengan via medium WhatsApp, semisal yang itu memang sudah familiar kita genggam dan kita bahasanya kita enteng-enteng smartphone ini, ya kita cukup semisal mengkabarkan sesuatu yang hal-hal ringan yang ada di hadapan bapak-bapak dalam langkah demi langkah yang dijalankan di Taiwan, tidak tahu itu di jalan raya, di restoran, di pemandangan yang indah, kemudian sudut yang mungkin unik yang bisa di-share di masyarakat Indonesia atau di website ini. Ya cukup difoto, kemudian ketik itu nanti beberapa template yang memang itu sudah distandarkan dalam WhatsApp, misal tahapan awal silakan insert berita itu nanti di menu apa, kemudian kalau sudah ditunjuk menunya, kemudian masukkan foto, ya upload foto, masukkan judul, dimasukkan judul, terus berikan isi berita, yaitu nanti akan diketikkan berita. Nah semuanya itu tanpa kita harus, sekali lagi saya menakar pada posisi kesibukan bapak-bapak yang mungkin ya banyak sekali aktivitas yang padat yang bisa dilakukan, maka kita juga harus berkalkulasi terkait bagaimana efektif untuk bisa website ini bisa dinamis. Sekali lagi di efektivitasnya, bagaimana kita mendinamiskan website yang nantinya akan dimunculkan, itu usulan saya yang mungkin salah satu kita memanfaatkan medium WhatsApp yang selama ini memang sangat familiar kita gunakan, kita manfaatkan, sehingga mau nggak mau ya dengan apa yang sudah dekat dengan kita, ya coba kita manfaatkan juga bagaimana kita memberikan informasi baru melalui via WhatsApp, kemudian itu nanti bisa disubmit atau dipublish di website ranting PCIM Taiwan. Itu hanya sebatas saran saya. Kemudian kalau toh terlalu jauh ya mohon maaf sebelumnya saran itu tadi. Tapi berkaitan dengan template yang ada di tampilan saat ini, itu sudah menjadikan baku yang ada di Muhammadiyah. Saya rasa kalau toh ingin merubah ya enggak bisa. Kalau toh ingin ranting membuat sendiri domain request sendiri, kemudian bagaimana Mas Panji tadi sudah menyampaikan berkaitan dengan kekhawatiran ada loss data, kemudian ada serangan dan lain-lain, ada jaminan di recover tadi, ya saya rasa monggo saja jika memang itu diinginkan untuk bisa berdiri sendiri. Yang terpenting juga tetap menghubungkan informasi penting yang ada di PP. Mengatakan Pak Ribangun yang bisa kami sharingkan. Sebelumnya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Mas Panji bisa menangkap ya. Eh, jadi kalau misalnya Bisa Pak. saya tidak tahu. Makanya saya butuh sama Mas Damas. Kalau misalnya Iya. ini aktif tidak gitu kan? Atau kalau kemudian dan kita sepakat dulu, Mas Ri. Apakah kita menggunakan domain ini atau kita membuat domain sendiri? Walaupun toh nanti kita tetap kalau misalnya melibatkan beberapa ranting di ranting ya kita tetap kita akomodir, nggak masalah itu. Artinya tidak harus Taiwan Selatan tapi tengah utara bisa kita masukkan. Nah, ini menarik. Terus kemudian kalau memang template itu adalah template permanennya seperti ini, oke. Tetapi kan kita butuh update data gitu kan. Maka kalau kemudian update data itu kalau misalnya yang disampaikan oleh Mas Arif Senja tadi itu kira-kira bisa enggak misalnya. Jadi setiap orang yang ingin menyampaikan informasi dan memberikan update data ke web itu cukup misalnya memberikan foto melalui WA misalnya gitu Mas Wanji. Kalau misalnya bisa, nah tinggal kita sekarang memastikan template kita modelnya seperti apa. Kayak kita akan berdiri sendiri atau kita nempel ke PCI. Silakan Mas Ri Baik, atau terima Mas kasih. Panji. Mas Panji dulu nanti Mas Ya, Ri. ya, baik Pak Arifin, terima kasih. Jadi untuk apa yang dikatakan, apa yang disampaikan dari Pak Arif Senja tadi itu memang benar adanya, dan saya juga sepakat bagaimana tentang website yang kondisi dari taiwan.muhammadiyah.or.id. Jadi di sini saya lihat itu memang template-nya Muhammadiyah banget ya. Jadi untuk bannernya dan lain sebagainya, struktur websitenya juga, dan juga di sini ada taiwan.muhammadiyah.or.id. Berarti ini kan ada namanya subdomain, di mana subdomain itu kan istilahnya sub dari domain utama ya. Jadi domain utamanya muhammadiyah.or.id punya subdomain taiwan.muhammadiyah.or.id. Nah, di sini kekurangannya ya, ini cuma saya sedikit menjelaskan aja. Jadi kekurangannya taiwan.muhammadiyah.or.id itu di mana di sana kekurangannya ada di SEO-nya. Jadi untuk subdomain itu kesulitan di bagian SEO. Ini secara teknis saya analisa. Jadi SEO itu search engine optimization, optimasi di dalam mesin pencarian Google, Bing, Yahoo dan lain sebagainya. Itu untuk mengoptimalkan pengunjung bisa menemukan lebih cepat gitu ya. Nah, untuk problem solvingnya di sini saya lihat karena website dari Taiwan Muhammadiyah.or.id ini berpusat di Suaranya boleh lebih kecil dulu. bagaimana? Iya, Pak. Halo. Tidak apa-apa, teruskan Mas Panji. Damas. Oh ya. Iya. Jadi di taiwan.muhammadiyah.or.id ini, wah blank, bentar. Jadi Taiwan Muhammadiyah.or.id. Di sini pusat informasi Muhammadiyah yang terpusat di PP Muhammadiyah. Yang nantinya menurut saya problem solvingnya nanti itu bisa dibuat seperti ini. Jadi misalnya ada ranting membuat website sendiri, di mana aktivitas-aktivitas setiap ranting itu tadi yang dipublikasi di dalam website. Saya sarankan juga ada beberapa konten yang bisa dicomot dari taiwanmuhammadiyah.or.id. Jadi pusat informasi bisa dihubungkan kalau istilahnya website officialnya itu ada di taiwan.muhammadiyah.or.id. Terkait kemuhammadiyahan itu ada di taiwan.muhammadiyah.or.id. Nah, untuk yang lain seperti kegiatan, seperti tempat unik yang disampaikan oleh Pak Arif Senja tadi, tempat unik, lalu rekomendasi tempat wisata atau bagaimana masjid, keagungan masjid di sana seperti apa. Saran saya juga bisa disampaikan di website yang nanti akan dibangun seperti itu. Kalau bisa, kalau memang memiliki akses di dalam taiwan.muhammadiyah.or.id malah lebih enak. Jadi bisa dikoneksikan antara website yang setiap ranting di pusat Muhammadiyah Taiwan atau dengan nama taiwanmuhammadiyah.or.id. Nah,
Itu untuk problem solving yang terjadi yang bisa dilakukan ketika nanti memang diadakan membuat website develop baru. Lalu mungkin saya bahas di area domain ya, domain dulu ya mungkin domain. Jadi domain Taiwan tadi itu subdomain, yaitu tadi kekurangannya di SEO. Lalu ada di template mungkin ini standarisasi dari Muhammadiyah. Jadi PP Muhammadiyah sudah menentukan template-nya seperti apa, tata letaknya bagaimana, dan apa yang diisi mungkin ya kalau bisa gitu ya. Saya kurang tahu, ini websitenya belum belum melihat detail juga. Saya cuma melihat di share screen-nya Pak Ribangun. Nah, lalu untuk ambil alih domain kemungkinan memang saya sepakat Pak Ribangun ini nggak bisa ya, untuk pengambil alihan domain, jadi harus membuat sendiri. Mungkin itu bisa didiskusikan nanti, bisa nanti kita membantu juga untuk mencari nama domain yang tepat seperti itu. Lalu untuk update data mungkin ya, untuk update data di sini saya lihat, jadi kita hanya layanan yang di mana layanannya itu tentang keamanan dan keaktifan website saja. Untuk update data seperti kegiatan dan lain sebagainya itu bisa dilakukan per orang. Jadi per orang yang aktif di dalam organisasi bisa mengisi dengan apa yang disampaikan di konten-konten kegiatan-kegiatan yang unik, kegiatan dan lain sebagainya bisa disampaikan di website kayak gitu. Nah, mungkin ada admin satu yang memang saran saya ya, itu untuk adminnya ada satu orang yang memang di situ pusat dari data itu. Mungkin bisa disampaikan di grup atau bagaimana. Dan sebenarnya problem solvingnya kalau misalnya seperti itu bisa dilakukan setiap orang diberi akun saja. Jadi setiap orang bisa login di dalam websitenya, kita beri akses, lalu kita beri tutorial bagaimana cara mengisinya. Dan saran saya untuk teknis penulisannya itu maksimal dibuat saja 500 kata atau 1000 kata gitu untuk pengoptimalan konten-kontennya tadi. Karena kita ya ini analisa saya, orang-orang Indonesia mungkin ya sasaran kita kan dari Taiwan ke Indonesia atau ke internasional. Dan sementara untuk paling kecilnya skupnya itu di Indonesia saja. Di Indonesia orang-orang kita ini sedikit malas dengan membaca itu tadi. Makanya saran saya untuk membuat konten itu dari secara teknis ya maksimal 1000 kata, 1500 sampai 1000 kata untuk pengoptimalan dan 7 kali pengulangan kata kunci seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Ribangun dari yang disampaikan ini tadi apa masalah yang timbul tadi Pak Ribangun. Terima kasih. Oke, makasih. Gimana Mas Ri? Kita bangun atau ya apa ini? Terus Mas Damas barangkali ada Oke. ini, ada masukan. Mungkin Mas, iya. Mas Damas dulu mau Mas. Oke, Pak. Bentar, 1 menit, 1 menit. Oke. Siap. Oke. Oke. Terima kasih, Bapak-Bapak. Ada ibunya satu ya ini, Bu Yunianita. Nanti kalau udah disebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kenalan dulu. Belum Waalaikumsalam. kenalan tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi juga belum tahu ini yang join siapa saja. Salam kenal Bapak-Bapak dan Ibu, matur nuwun atas waktunya. Saya Damas, kebetulan sekarang lagi diminta untuk jadi ketua PCIM gitu ya, Jadi ini sambil di sela-sela disisipkan untuk menghidup-hidupi persyarikatan begitu. Mungkin langsung saja terkait konten. Saya boleh izin share screen, Pak? Boleh, silakan. Nah, ini mungkin saya mau share screen terkait langsung straight to the point-nya saja terkait apa yang kalau kita cari misal tentang PCM Taiwan terus terkait dakwah digital mungkin gitu ya. Jadi dulu di Taiwan itu kita membranding diri kita bukan dengan Muhammadiyah Taiwan atau PCM Taiwan atau Taiwan Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi dulu di branding dengan nama Surya Formosa. Surya Formosa itu Surya tentu sang Surya, Formosa itu nama lain dari Taiwan. Hal ini dikarenakan karena secara
secara kultural begitu di Taiwan memang lebih banyak teman-teman yang mereka apa namanya nah begitu. Jadi kadang kalau kita sudah berbicara dari Muhammadiyah mereka udah kayak wah orang Muhammadiyah gitu kayak agak agak apa namanya responnya agak berbeda. Makanya kita membrandingnya menjadi Surya Formosa. Ini pun sebelum saya datang ke Taiwan memang sudah di branding seperti itu. Kemudian dari website kita ada namanya suryaformosa.com, tetapi saya juga lost terkait siapa dulu adminnya, siapa dulu yang kemudian menghandle. Jadi tadi saya setuju yang disampaikan Pak Arief tadi terkait apa namanya kontinuitas sebuah media dakwah, baik itu website atau sosial media. Nah, itu di apa di Surya Formosa ini kalau kita cari suryaformosa.com itu sekarang page-nya sudah tidak bisa diakses. Nah, jadi saya lost juga ini. Kalau dulu yang membackup kita cukup banyak itu dari Muhammadiyah Jogja, Universitas Muhammadiyah Jogja. Dulu cepat bantu juga untuk e-learning, PKBM dan sebagainya. Nah, itu. Tapi selain website tersendiri, dulu Muhammadiyah Taiwan itu punya radio dan punya TV. TV itu nanti connect-nya ke YouTube. Nah, ini isinya sebenarnya cukup cukup apa namanya paling update itu sebelum COVID, Ramadan, konten-konten Ramadan itu dimasukkan di sini. Nah, ini nanti, nah ini paling update kurang lebih saat itu sebelum Ramadan masih ada Buya Yunahar juga di sini konten-kontennya. Nah, ini kalau dilihat juga banyak orang-orang UMY di sini, makanya karena memang dulu afiliasinya memang dengan UMY. Kalau kita cari lagi ada Radio Surya Formosa juga ada begitu. Jadi memang saya setuju terkait kontinuitas, kemudian sebuah persyarikatan organisasi pada umumnya begitu, dinamikanya banyak naik turun, orang banyak sedikit, kemudian aktif tidak aktif. Nah, PCIM Taiwan pun sama, pun saya sampai sekarang saya juga kurang tahu siapa yang menghandle Radio Formosa ataupun TV Surya Formosa ataupun website Surya Formosa. Jadi saat ini kita hanya fokus di dua media yang sosial media saja, di Instagram dan di Facebook. Facebook karena kebanyakan orang Indonesia di sini memakai Facebook, ya kita update hanya di Facebook. Pun untuk Instagram tujuannya juga untuk mempublis kegiatan PCM tidak hanya di Taiwan tapi juga di Indonesia dan negara-negara lain yang punya akses biasanya lebih ke Instagram. Sementara kalau internal di Taiwan, internet itu orang-orang di sini lebih banyak memakai Facebook. Nah, jadi mungkin latar belakangnya itu. Kemudian ketika kita berbicara nanti mau membuat website, apakah acuannya harus sama dengan yang di Taiwan, yang dari PP? Itu kalau dari dari PP itu semua negara hampir semua ada. Mau Taiwan Muhammadiyah ataupun nanti misal Malaysia Muhammadiyah itu juga ada. Jadi memang itu sudah template dari PP yang saya rasa tadi saya juga setuju kalau untuk di take out kayaknya nih nanti ribet nanti dengan Majelis Pustaka apa MPKSDI ya namanya kalau nggak salah. Bukan MPKSDI, Majelis Pustaka dan eh, Literasi atau apa namanya. Itu MP, sebenarnya agak ribet. Oke. Informasi, majelis informasi. MPI. Iya, punya Pustaka nih dan Pak Arif Informasi. juga ya. Ya. Oh, enggak, berarti sama Pak ini juga sama Pak Ismail ya. Pak Ismail Ismail Fahmi, betul. Oke. apa namanya? Drone Drone Pret. Pret. Nah, Oke. saya ketemu kemarin pas beliau ke sini, sempat ngobrol sebentar. Oh, ya. Nah, terus kemudian untuk template, saya mungkin bisa berikan contoh ini dari PCM Spanyol. Sebenarnya template-nya tidak ada yang baku sih, Pak. Jadi seperti di template Spanyol ini mereka juga membuat sendiri, meskipun domainnya mereka ngambil juga yang dari muhammadiyah.id. Jadi, dan kontennya tidak terlalu apa namanya terlalu sophisticated begitu ya, yang simple-simple saja. Nah, berkaitan dengan ini, mungkin saya perlu sampaikan juga kebetulan kemarin ranting utara itu, jadi kita ada 3 ranting, itu juga ditawari untuk berkolaborasi dengan UAD. Nah, mereka sementara membuat sama kontennya kurang lebih media digital, apa dakwah digital. Mereka memberi gambaran itu seperti ini. Ini Mas, kira-kira ini base-nya WordPress. Ini Mas, kira-kira yang bisa kita bikinkan mungkin kayak gini.
Dan agendanya dari mereka adalah mereka mau brainstorm dulu dengan kita. Kemudian setelah brainstorm kira-kira mau dibuatnya seperti apa. Nah, setelah brainstorm online, kemudian mereka ada rencana mau offline juga datang ke Taiwan. Yang kemudian nanti secara offline-nya adalah kita ketemu ngobrol lebih general sih, tidak fokus ke masalah website, tapi secara umum tentang dakwah begitu, secara general. Karena bagian dari pengabdian masyarakat saya rasa sama dengan di Umsika. Jadi gambarannya kurang lebih begitu Pak. Ini agak mungkin agak complicated ya, karena memang di awal dulu semangatnya besar, kemudian resources-nya cukup, jadi mereka langsung jor-joran membuat website, membuat radio, kemudian membuat TV juga, yang memang bagus untuk media dakwah, tapi kemudian ada sedikit gap atau loss lah begitu karena dinamika organisasi guys. Jadi sampai waktu COVID kemarin pun kita sepertinya agak vakum juga memang karena banyak yang sudah selesai kemudian pulang ke Indonesia, jadi kader-kader yang di Taiwan pun berkurang dan kita lagi mulai selangkah demi selangkah lagi untuk menghidupkan PCM Taiwan. Jadi kalau hemat kami, mohon maaf, mungkin bisa malah nanti berkolaborasi di semua ranting dengan tim yang juga dari UAD. Jadi nanti kita bisa membrainstorm bareng-bareng kira-kira bentuknya seperti apa. Bahkan kalau mungkin kita mau melihat di PCM Turki mungkin bisa jadi kita jadi benchmark. Kalau mereka tidak punya website setahu saya. Ini websitenya pun kayaknya yang terafiliasi dengan PP betul. Yang terafiliasi dengan PP. Jadi mereka hanya punyanya Linktree saja. Linktree yang mengarah ke media sosial mereka. Gitu. Jadi trennya memang ke arah sini ya. Trennya hanya website yang kemudian mengarah untuk memanage masing-masing Muhammadiyah Turki, mengarahkan nanti ke Lazismunya itu pun ke sosial media mereka yang lain untuk kemudian sesuai kebutuhannya. Karena memang lebih simple dan mengakali yang tadi kalau Pak Arief sampaikan dengan kepadatan atau kegiatan teman-teman yang di sini yang kalau mau membuat konten website, kalau membuat konten website yang mungkin tidak banyak kata-katanya memang tapi harus meluangkan waktu yang seperti yang dari PCM Spanyol juga pendek gitu tidak banyak. Nah begitu sih. Jadi kira-kira dengan situasi atau dengan gambaran yang seperti ini, kami juga mau minta saran juga bagusnya seperti apa kalau kita mau memanage lagi website dan sosial media, apakah yang apa namanya domain yang ini yang sudah down ini harus dibeli lagi atau saya harus mencari adminnya dulu siapa, seperti apa gambarannya, saya juga mohon sarannya mungkin. Mungkin itu sih Pak sekelumit ya. Mohon maaf kalau terlalu cepat tapi biar komprehensif. Jadi gambarannya terkait apa yang terjadi saat ini di di PCM Taiwan pun di ranting kurang lebih seperti itu. Dan kalau ranting malah setahu saya malah belum punya media sosial, belum punya Facebook karena semuanya memang difokuskan dulu di web satu accountnya PCIM dan semua informasi di situ begitu. Begitu Pak Pak Bangun sih nun sewu. Matur nuwun. Monggo kalau ada yang mau menanggapi memberikan masukan dengan senang hati kami menerima. Matur nuwun jazakallahu khairan katsiran nasrul minallah. Pateng korek. Assalamualaikum. Ya, ini mesti nih Mas Oh, Arif iya. Senja. Coba Mas, sampai Mas. Oh ini. Masuk, masuk Pak, Arif Bangun ya. Iya masuk. Oh, Bentar, saya Mas akan Damar. membacakan Ini videonya ini dibuka ya, men pemegang kelihatan. ya. Di Oh sini. ini ya. Ini ownernya Pak ya. Iya Pak. Nah, mohon di scroll Pak, itu ada dari Bantul itu by name-nya. Oke, kenal Mas Damar ini. Ya monggo pun ditanyakan punya sudah ada. Siap. Mau mengaktifkan domainnya bisa diaktifkan lagi. Oke. Ini pakai ini apa? Ya Who berarti is- kalau misalnya kita pakai Surya domainnya itu berarti ya wes itu aja yang diambil alih.
Ya, gitu ya. Kemarin Saya sih sebenarnya lebih juga gitu. ada, kemarin sebenarnya tapi juga ada Karena concern begini sih Pak. Concernnya adalah nggih, kenapa sih harus sekarang pakai Surya Formosa? Kayaknya Surya Formosa itu relevan karena memang dulu di awal-awal Muhammadiyah belum dikenal. Kalau saat ini kayaknya sudah cukup, bukan sudah cukup, bukan, kita juga nggak banyak kader, tapi kita sudah sudah cukup dikenal gitu di Taiwan. Jadi kemarin banyak yang nanya juga kalau brandingnya ya udah Mas PCM Taiwan aja atau Muhammadiyah Taiwan begitu biar orang udah langsung tahu ya ini Muhammadiyah. Brandingnya nggak usah pakai Surya Formosa lagi. Cuma saya nggak ya, tahu ini kontennya ini kira-kira sayang nggak yang di sini gitu. masuk Pak Kalau, Damas nggih. monggo Pak. Saya sepakat dengan Pak Damas, jikalau memang mau merubah domain, ya saya sih harus berpikir 1000 kali. Itu berkaitan dengan branding, ya tidak serta-merta Aqua akan merubah brandingnya menjadi Gua. Itu akan berpikir, atau Danone yang mengakuisisi. Itu Ya. sederhana saja. Kemudian kalau di identitas ini sudah ketemu yang bersangkutan, ya saya sih efektif bagaimana untuk bisa menghubungkan beliaunya. Kemudian kalau toh memang secara konten kepingin agak dinamis, kemudian ada perubahan yang efektif, ya itu lebih sepakat kayak gitu untuk berbicara kontennya saja daripada harus merombak domain name. Begitu. Mungkin efektif usulan saya. Mohon maaf sebelumnya. Domain berarti tetap taiwanumsida.or.id. Betul, nggih. Nah, ya, nambah Pak Ribangun, Mas Ribangun. Kalau toh memang nantinya ada ranting, ya silakan untuk bisa ditambahkan di subdomain ranting apa gitu aja. Tapi untuk formasanya ini masih tetap dibuat domain name utamanya. Pak, kalau karena saya dulu juga nggak begitu ini ngecek website ya. Ada cara untuk kita bisa melihat konten Eh, terakhirnya seperti apa nggak sih? Iya, selama Bapak bisa dapat akses dari admin yang Whois tadi, itu sudah bisa masuk ke DB, kemudian ke mail servernya, servernya, itu nanti ya bisa kita ketahui di update terakhirnya, datanya nanti berbicara apa, semuanya ada di situ. Jikalau kuncinya sudah kita dapat. Bapak dapat untuk yang Mas yang di UIS itu tadi. UMY ya. Oke, Mas Damar, Ya, dosen TI. Saya tahu cuma mungkin kalau wajah sok agak lupa-lupa. Mas Ri, ya apa Mas Ri? Mas Ri Laksono ya apa? Gitu. Nih, saya derek mawon sih sebenarnya. Kalau yang apa? Tadi memang yang Surya Formosa TV dan lain-lain itu kayaknya waktu eranya Pak itu Mas Pak Andi ya, Pak Syauki sama Pak Andi Azhar ya kayaknya. Itu dulu teman-teman dari AU dari Asia University yang apa? Yang ngelola ya. Tapi kalau sekarang itu sudah ndak aktif lagi ya, nggak tahu juga. Tapi begini Pak, kalau dari kita di ranting ini kita ikut saja sih ya. Kalau memang nanti mau di apa? Mau dipakai jadi satu gitu ya, PCIM terus kemudian ada sub-subnya ranting-ranting gitu ya. Kita ini apa? Akan menyesuaikan dan itu mungkin lebih baik kita bisa mengakomodir semuanya gitu. Ya mungkin gitu mawon. Ya, karena kalau kamu tadi itu saya ngeliat template-nya punya siapa? UMY ya. Yang Yang mana, Pak? ditawarkan tadi itu ya rotok grogi, template-nya bagus itu. Oh, UAD. Oh, UAD ya? Waduh. UAD. Ya, mereka base-nya pakai WordPress ya. Kemarin WordPress. bilangnya pakai WordPress. Kalau WordPress
template-nya anu. Mas anu Panji iso ta gawe model koyo anu tadi yang ditampilkan Mas Damas. Panji, Iya, Pak. bisa yang Ya, sudah ada. Yang ditampilkan Mas Damas tadi. nah Mohon maaf tadi kan saya lost internet tadi. Yang website yang mana ini, Pak? Bisa ditampilkan lagi nggak? Yang sebentar, kayaknya ini ya. Bukan. Oh ini. Oh iya. Oh iya bisa. Website. Dari waduh. Baik. Ya bisa dikondisikan Pak. Ini template taiwan.my.id. Kira-kira visible nggak ya Mas? Misal nih konten yang ada di TV apa namanya? Baik. Di TV Formosa atau konten yang ada di Radio Formosa ya sudah kita ambil. Terus kemudian kalau kita mau mengaktifkan yang ini, kita kita biar nggak banyak ininya lah. Apa namanya? Biar kita nanti kalaupun sudah selesai gitu juga kita tidak mewariskan kebingungan ke yang penerus kita. Kita dibuat simpel satu pintu saja. Misal mau fokus di Syura Ya, Formosa, seperti wes itu. di sini kabeh. Jadi semuanya ngumpul di situ. Tapi visible nggak kira-kira kalau kita kayak kalau email itu kan ada namanya email scraper ya yang buat ngambil email dari satu web browser gitu-gitu. Nah, tapi kalau buat konten saya nggak paham apakah kira-kira bisa ngambil konten-konten yang ada di sini atau konten yang misal ada di apa TV Surya Formosa, terus kemudian kita pindahkan atau kita kumpulkan di satu tempat yang namanya ya tadi mungkin saya setuju juga sama Pak Arief kalau mau nge-branding itu ya juga dari awal. Jadi yang Ya. sudah ada mungkin tinggal kita aktifkan lagi, terus nanti ya kontennya masukin aja ke sini. Jadi yang lain kita coba apa namanya? Kita tidak perlu fokus ke yang lain, fokusnya cuma di satu tempat. Nah, Ya. resource-nya mungkin nanti ini malah nanti saya mohon izin apakah oke atau tidak. Kalau oke ya malah nanti maksudnya kita mengcombine dari yang UAD dengan yang Umsida gitu. Biar juga tidak apa namanya? Tidak overlap. Nanti paling dari PCM kita perlu bentuk tim. Nah, ini kebetulan karena apa namanya? Ini yang ininya dari apa namanya? Dari selatan bisa dari selatan nanti master yang ngelit. Tinggal nanti pesertanya adalah semua dari ranting-ranting. Jadi tiap ranting nanti mempunyai admin gitu. Jadi setiap aktivitas mereka bisa update. Nanti tinggal delete sama Mas Tri. Kebetulan ini mau turun juga dari ketua PPI jadi mau lebih free kayaknya. Begitu. Ya. katanya mau 2 periode atau 3 periode. Sekarang lagi tren. Ya. Yang Kalau di tiga, sini Pak. ada yang mau aja ini Pak. Beneran gitu. Dikasih aja nggak ada yang mau. Oke. Ada yang mau ada syukur-syukur gitu, Mbak. Di Muhammadiyah itu harus ditradisikan kayak gitu. Iya, enggak, tapi penyelenggara pemilu katanya. Penyelenggara pemilu tidak boleh ngomong politik katanya. Oh. Presiden Ya, aja berpihak kok. makanya ini gini. Kalau misalnya PCIM ini konteksnya beda sih Mas. Kalau PCIM itu nanti sudah dengan UAD, kalau kemudian kita ambil alih nanti kasihan UAD-nya. Saya mikirnya itu. Nah, Iya. kalau misalnya sudah punya gambaran UAD sudah nanti next itu nanti akan melakukan pengabdian di PCIM dan kemudian mereka sudah membawa konsep. Kalau kemudian saya misalnya masuk ke PCIM nanti kan overlapping. Nah, apakah kemudian sesuai dengan kesepakatan awal sama saya sama Mas Tri itu mendevelop PRIM-nya Ranting. saja, ya kan? Iya. PRIM-nya saja. Nah, cuman terus kemudian domainnya itu apakah ngesub dengan domain Subdomain. taiwanupsida.ad atau kita membuat domain sendiri gitu. Nanti kalau misalnya punya projectnya punya UAD itu fix, kemudian ditempel, kita tinggal nempelkan ke PCIM-nya. Nanti maksud saya gitu. Oh,
Bisa Pak, bisa juga boleh. Ya, saya takutnya nanti kalau misalnya itu yang punya UAD saya ambil alih, nanti UAD-nya kasihan nanti, nggak uman nanti ya. Niatnya baik mereka. Ya. Karena ya nggak masalah sih Pak, karena memang kalau kalau apa ya, kalau kami ya saat ini memang fokusnya adalah kita sebenarnya aktivitas itu di ranting memang. Iya, Jadi kalau kalau mungkin teman-teman ranting sering tak japri ini, sering tak mintain tolong apa ini apa itu ya memang gitu. Memang saya fokusnya ke ranting karena dari dulu rantingnya tidak begitu hidup, yang hidup biasanya cuma di mana kepengurusan itu ada. Misal kalau saya di kota Taipei, ya Taipei yang hidup. Misal dulu siapa si Andi Azhar di Taichung, Taichung yang hidup gitu. Tapi makanya saya fokusnya sekarang adalah memang kegiatan itu fokus di ranting. Pusat kegiatan itu di ranting begitu. Karena ranting yang dekat dengan apa ranting itu yang dekat dengan apa namanya? Ya dengan masing-masing apa namanya? Dengan masing-masing orang yang ada di sekitarnya gitu. Begitu. Jadi kalau memang mau membuild ranting ya saya setuju. Jadi eh, ranting silahkan di apa namanya di apa fokusnya di ranting, kemudian apa namanya mungkin nanti yang perlu disamakan adalah terkait template, desain, pemilihan mungkin warna dan sebagainya, biar orang kalau ngeklik satu tombol di main page-nya PCM nanti loh kok langsung beda beda template sekali atau beda beda tema sekali, itu mungkin nanti bisa bisa disinkronkan itu saja. Dan tapi sebenarnya orang-orangnya nanti juga kita karena memang orang yang nggak banyak juga sementara ini ya, nanti sebenarnya orang-orangnya juga itu lagi kayak L4 lah Pak, lo lagi lah orangnya di sini. biasanya kan gitu. Itu Mas Arif Senja itu ya orang PDM, orang wilayah, terus kemudian orang wirang cabang gitu kan. Jangan-jangan ranting juga masuk itu jangan. Ya gitu. Oke, tapi insya Allah kalau kalau konsepnya seperti itu, insya Allah saya secara pribadi nyambung baik dari cabang pun insya Allah menyambung baik. Tinggal nanti berarti kita perlu konsolidasi dengan masing-masing ranting begitu untuk menyamakan visinya saja. Jadi ranting mau dibuatkan media digital, media dakwah nih, yuk dibangun bareng-bareng, nanti dari tiap-tiap ranting kita bisa invite untuk kemudian brainstorm bagaimana membuatnya begitu. Nah, terkait teknisnya mungkin dari Sida, tapi kan yang justru agak sulit itu kan apa namanya konsistensi kontennya kan ya, yang harus yang agak sulit. Itu Satu saja tema. sih mungkin. Oke. Iya. Makanya saya menggandeng Brian Media ini, saya berharap kan ada counting test, terus kemudian ada tanggung jawab gitu kan. Minimal selama istri Oh, saya ada kuliah di sini 4 tahun kan kita bisa membackup itu gitu kan gitu. Minimal itu. siap. Ya kan. Nah, untuk nextnya mungkin dicarikan hibah yang lain yang lebih besar kan gitu. untuk untuk pengembangan Iya. media dakwah yang berikutnya untuk kita gaduhkan. Ya. Malah wis hilang. Mas Widi baru buat tak tanya udah hilang. Eh terus sekarang gini Mas Panji, sekira-kira yang konsep ya template yang kayaknya yang punya UAD atau yang punya Spanyol tadi lebih ini sih, lebih apa namanya? Lebih simpel gitu loh dibandingkan yang punya Taiwan. Kalau Taiwan tuh berat itu ininya, modelnya. Ini kan lebih simpel karena ininya kan. Nah, ini yang baru ini lebih simpel. Nggak tahu karena memang belum diisi atau ya apa ya. Baik, Pak. Masuk, Itu Mas Dibangun ya. memang Dalam. kalau apa saya lihat ya untuk sementara ini websitenya yang PCIM tadi Pak, tolong Pak, yang PCIM. Nah, ini memang bentuknya kan blog Pak, blog berita Pak. Jadi makanya lebih ringan dan ini memang SEO friendly Pak. Itu yang saya lihat dari sini. Nah, yang berat yang mana Pak? Nah, nah ini kan bentuk kayak company profile blog, company profile untuk perusahaan atau lembaga. Saran saya konsepnya ya seperti blog tadi Pak. Jadi semua konten-kontennya tampak di situ. Tahu. Ini ya mungkin terlalu ini kurang ornamennya dikit. Itu Pak Dibangun.
Oke. Yang Bisa. Spanyol tadi ya mungkin ya yang ini yang lebih simpel gitu ya. Ya, ini simple Pak, cuman kurang ornamen dikit. Ah, ya Ya, nanti mungkin dibuat, dimodifikasi. iya dimodifikasi. Mas Arif Senjabi ya, masuk Arif ya. Oke. Jadi saya tadi aku sampai jeneng itu mesti sulit menghafalkan. Mas Damas. Pak Damas, Mas Damas, pada prinsipnya yang tadi berkaitan dengan subdomain baik pun itu radio ataukah TV, kemudian dijadikan satu dalam domain utama, saya rasa secara konten itu tidak berlebih. Kalau toh berlebih itu juga masih bisa dimasukkan dalam slash folder, tidak pada subdomain. Nah, di konsistensinya itu nanti bisa ditetapkan bahwasanya untuk subdomain hanya diperuntukkan ranting. Jadi ranting apa? Ranting A, kemudian dot Forsa, kok Forsa sih? Forsa lah, ngene Formosa. Bang Roma Irama. Nah, forsa.com. Kemudian untuk radio sama TV itu cukup diakomodir dalam domain utama. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan tampilan website. Ini memang subjektivitas, tapi ya juga ada ukuran untuk bisa melihat konten secara efektif dan efisiennya. Nah, ada dua pilihan sih, ada dua pilihan. Kita menentukan pilihannya itu pada yang model blog atau WP, blogspot dan lain sebagainya. Ya, memang kita bisa dikatakan dalam jenjang kepemimpinan selanjutnya itu nanti tidak terlalu dipersulit dalam untuk mengupgrade websitenya, karena di setiap template WordPress pasti ada perihal update beberapa fitur yang nantinya direkomendasikan. Nah, itu secara mudah bisa dilakukan di kepemimpinan selanjutnya. Saya berpikirnya itu nanti perihal develop sendiri, maka akan muncul konsistensi bagi perawatan dan lain sebagainya, itu ya bagi develop awal yang itu nanti memunculkan program tersebut, website tersebut. Nah, tapi sebenarnya di WordPress sendiri sebenarnya juga bisa di custom apa yang menjadikan keinginan user, manakala menambahkan beberapa fitur yang memang diinginkan. Saya rasa itu sih di dua kondisi. Kalau toh kita develop sendiri, itu memang kita bisa lebih leluasa untuk bisa mengcustom terkait konten yang ada di website tersebut, lebih kompleks, lebih efisien dari sisi tampilan mana yang kita inginkan. Tapi kalau toh di WP WordPress itu nanti memang segalanya memang sudah tersedia, tinggal itu nanti kita memilih template stylenya itu yang bagaimana, dan mungkin hanya ditambahi sedikit-sedikit. Nah, tapi di kelemahan template WordPress memang ada sedikit kesulitan kalau toh kita ingin menyisipkan develop kita sendiri. Mungkin bisa kalau kita masuk di subdomain, tidak di pada domain utamanya. Mungkin itu sedikit saran saja. Oke. Oke. Sip. Jadi kita sepakati mungkin di penyepakatannya. Berarti nanti domain itu tersendiri dari PCIM satu, kemudian template nanti akan didesain oleh Mas Panji. Nah, kemudian nanti akan kita minta pendapat dari Mas Damas dan terutama untuk user ya. Nanti Pak Arif Senja juga seperti dilibatkan juga. Karena ini terkait dengan template, terus kemudian dan sebagainya, barangkali terus kemudian tool yang konten yang ada akan kita masukkan itu seperti apa, khususnya di kebutuhan di ini ya, di ranting, terus teknis kemudian bagaimana keterlibatan misalnya relawan untuk kemudian mengisi web itu secara continue,
dan maintenance-nya bagaimana dan seterusnya. Nanti mungkin next pertemuan berikutnya kita akan diskusi itu. Saya minta Mohon maaf, waktu Pak. untuk kemudian kita diskusikan lagi terkait dengan itu. Gimana Mas Maaf, Panji? Pak. Ya, Eh, untuk tadi pendapatnya Pak Arif Senja itu saya sepakat. Dan itu memang layanan kita pakai WP, Pak, untuk desain websitenya. Oh, Jadi oke. Siap. apa Nah, kita menurut mengejar SEO friendly-nya, Pak. Gitu, Pak. Nah, itu nanti untuk urusan WP itu kan sekarang perkembangannya juga lumayan pesat. Jadi untuk plugin dan tema, terkadang itu memang ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang dimana walaupun usernya itu oke lah kita nggak pakai ngoding ya, nggak pakai bikin pakai kode gitu ya. Tapi memang beberapa ada cara tersendiri seperti itu. betul. Jadi kita bisa Walaupun menyesuaikan betul. sendiri. Memang bisa menyesuaikan sendiri, ya kita punya trik-trik sendiri untuk itu supaya aktif seperti inilah, seperti itu. Jadi ada teknis-teknisnya yang memang terkadang itu user yang awam itu kesulitan. Itulah kenapa, tapi tetap kita pakai WP untuk layanan kita. Ya kita punya ada beberapa temanya juga rekomendasi dari kita juga ada. Yang nanti kita desain ulang, kita rombak semua, kita pakai tema tata letak dasarnya saja. Seperti itu, Pak. Itu saran saya gitu, Pak. ya. Mas Tri, ada masukan Mas Tri? Derek dengan Pak, ikut mawon. Oke. Jadi nanti barangkali saya pikir cukup untuk malam ini karena sudah jam 9:30 di Taiwan. Nanti saya akan diskusi dengan Mas Panji terkait dengan alternatif template yang akan kita gunakan dan nanti akan menyesuaikan dengan PCIM barangkali. Dan tentu ini juga ada terkait karena ini nanti ranting yang akan memakai nanti konsultasi beratnya atau diskusi beratnya mungkin dengan Mas Tri selaku penanggung jawab ranting. Saya pikir itu. Terima kasih untuk hari ini. Niat kita adalah bagaimana dakwah kita di sini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kemudian apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk kemudian menghidup-hidupkan Muhammadiyah itu akan terwujud dengan baik. Walaupun mungkin keterlibatan kita dalam proses itu tidak terlalu banyak, tetapi minimal kita memberikan sumbangsi yang positif untuk pengembangan Muhammadiyah di Taiwan. Nah, untuk hari ini barangkali kami mungkin konsep pengembangan ranting yang kita utamakan, walaupun next tidak menutup karena PCMM sudah terkenal seluruh Intairo. Nah, kalau kemudian saya diskusi dengan Mas Damas kayaknya terlalu berat, nggak berani saya. Apalagi kemudian itu makanya saya cukup dengan Mas Tri, bukan saya menganukan Mas Tri, tapi mungkin skala saya masih di level ranting gitu loh, sehingga kemudian saya bisa dengan flexibility Mas Tri mungkin lebih enak gitu loh. Karena diskusinya cukup, saya jalan ke NCQ kita bisa diskusi atau ngopi deket-deket taman. Kalau harus ke Taipei berat misalnya. Ya. Sehingga kemudian next mungkin ya diskusi kita mungkin lebih intens dengan Mas Trik untuk pengembangan ranting selatan. Saya pikir itu untuk hari ini. Terima kasih Mas Damas. Next time mungkin kita undang lagi Pak Arif Senja. Jangan bosan, nanti kita undang juga supaya memberikan masukan-masukan yang relate ya terkait dengan ikhtiar kita untuk membangun ranting selatan. Terima kasih, saya akhiri. Barangkali ada closing statement barangkali dari Mas Tri. Oke. Semoga nanti bisa berjalan lancar, baik dan sustainable, Pak. Ngatur mawon. Amin. Mas Damas? Cukup, Pak. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Kan Terima apa kasih. namanya? Mas Arif ada? Mas Arif Senja? Mas Arif ada? Cukup. Mas Panji ada? Mungkin cukup, Pak. Cukup. Oke. Terima kasih. Saya cukup akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Bapak. Semua sehat selalu. Mas Tri, saya akhiri Mas Tri, habis ini tak telepon sebentar, ya.
Oh, nggih, siap, siap. Siap. Ya, oke. Oke, matur nuwun Bapak. Oke. Assalamualaikum. Matur nuwun. Saya tutup Zoom meeting.